Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan pertempuran di Mary Geoise yang telah berkembang menjadi semakin menarik. Di tempat itu ada duel panas antara Dragon melawan Warkurie. Sebelumnya Dragon sempat kerepotan ketika Warkurie mengakses energi sihir dari ruangan rahasia Mary Geoise yang membuat Gorosei itu menjadi semakin kuat. Awalnya Warkurie hanya mengakses 10% energi sihir saja, namun karena Dragon juga mulai menjadi lebih serius, maka Warkurie mengakses energi sihir itu lebih banyak lagi. Setelah 10% dia serap, dia menambah 10% lagi, sehingga kini dia telah menggunakan 20% energi sihir. Sebelum pertempuran dimulai, Im Sama telah memperingatkan para Gorosei bahwa berhubung jumlah Gorosei ada 5, maka masing-masing Gorosei hanya mendapat jatah akses energi sihir 20% saja. Dengan begitu, setelah ini Warkurie tidak bisa mengakses energi sihir tambahan lagi. Awalnya keadaan memang mulai berbalik. Dengan energi tambahan sebanyak 20%, Gorosei Warkurie menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan, kecepatan, pertahanannya meningkat berkali-kali lipat, sehingga itu membuat Dragon merasa cukup kerepotan. Namun kini seiring berjalannya waktu, Dragon mampu unggul kembali. Alasannya karena Dragon memiliki suatu kemampuan yang sangat berguna dalam setiap pertarungan. Kemampuan itu adalah adaptasi. Dalam setiap pertarungan, Dragon selalu membaca dan menganalisis segala hal tentang musuh, mulai dari kemampuan, potensi, kondisi tubuh, hingga gaya bertarung. Dalam pertarungan kali ini, sang pemimpin pasukan revolusi itu juga terus menganalisis peningkatan kekuatan yang dialami oleh Warkurie. Dari analisis tersebut, Dragon mencari cara-cara terbaik dalam menghadapinya seefektif mungkin. Bahkan dia juga mencari celah-celah yang bisa dia manfaatkan untuk membalikan keadaan. Inilah yang membuat Dragon menjadi sosok yang semakin berbahaya. Dia sangat kuat sekaligus sangat cerdas dalam pertarungan. Semakin lama pertarungan berjalan, semakin besar pula pemahaman Dragon akan kekuatan musuhnya itu. Di sini Dragon paham bahwa energi sihir yang tadi merasuki Warkurie bukanlah kekuatan miliknya, melainkan itu adalah kekuatan dari faktor eksternal. Dragon meyakini bahwa energi sihir itu milik sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia yang disegel di dalam ruangan rahasia Mary Geoise dan bisa diakses oleh para Gorosei jika mereka butuh tambahan kekuatan. Kekuatan yang datang dari faktor eksternal tentu tidak bersifat permanen, melainkan hanya bersifat sementara. Dengan begitu, cepat atau lambat kekuatan itu akan lenyap dari tubuh Warkurie dan Gorosei itu akan kembali ke mode normal. Dragon mulai menggunakan salah satu variasi Ken Bunshoku Haki tingkat tinggi untuk mengukur kekuatan musuh. Dragon bisa merasakan bahwa semakin Warkurie banyak melancarkan serangan, dampak serangannya semakin menurun seiring berjalannya waktu. Itu berarti ada kurun waktu tertentu sampai energi sihir Warkurie itu habis. Dragon mulai memprovokasi Warkurie agar sang Gorosei itu terus-menerus melancarkan serangan secara bertubi-tubi. Sedangkan Dragon hanya akan menghindar dan juga menangkis. Di situasi itu, Dragon pun menyadari bahwa bukan hanya masalah waktu saja yang bisa membuat energi sihir itu habis, tapi dari setiap serangannya juga. Semakin Warkurie banyak menyerang dengan serangan-serangan yang kuat, maka semakin cepat pula energi sihir Warkurie itu habis. Warkurie yang kesal karena Dragon terus-menerus menghindar dan menangkis. Keceplosan mengatakan hal yang seharusnya tidak dia ucapkan. Warkurie bilang bahkan dengan energi sihir tambahan 20% pun dia belum mampu untuk mengalahkan Dragon. Dragon yang mendengar itu pun langsung mengkalkulasi, jika Warkurie saat ini sudah menggunakan 20% energi sihir dan tidak bisa memperkuat tubuhnya lagi, berarti maksimal energi sihir yang bisa dia gunakan memang hanya 20%. Berhubung Gorosei ada 5 orang, berarti masing-masing Gorosei memang hanya memiliki jatah 20% energi sihir. Jika Warkurie yang sudah menggunakan energi sihir secara maksimal saja belum bisa mengalahkan Dragon, maka berarti Gorosei lain pun juga tidak akan bisa mengalahkan Dragon. Tadinya Dragon hanya sekedar percaya diri bisa mengalahkan semua Gorosei sekaligus. Namun, dilihat dari alur pertempuran ini berlangsung, kepercayaan diri itu ternyata memang benar-benar nyata. Para Gorosei tidak ada yang bisa mengalahkan Dragon sekeras apapun mereka berusaha. Sambil terus bertarung dengan menghindar dan menangkis semua serangan-serangan dari Warkurie, Dragon pun menggunakan evolusi dari variasi Ken Bunshoku Haki tingkat tingginya tadi. Variasi Ken Bunshoku Haki Dragon tadi hanya bisa mengukur kekuatan yang ada di tubuh Warkurie. Nah, kini Dragon menggunakan kemampuan itu dan menggabungkannya dengan kekuatan angin miliknya. Nah, Ken Bunshoku Haki Dragon yang telah menyatu dengan angin itu menyebar ke seluruh
seluruh udara yang ada di Mary Joyce. Dragon tidak menggunakan Haoshoku Haki dalam menggunakan kemampuan ini, sehingga tenaganya tidak terlalu terkuras. Setelah menggunakan kemampuan itu, Dragon pun bisa mengetahui semua kondisi para Gorosei yang lain saat ini. Jika Kenbun Shoku Haki biasa hanya bisa mendeteksi keberadaan dari para musuh saja, nah evolusi Kenbun Shoku Haki Dragon ini bisa mendeteksi segalanya, mulai dari posisi, kondisi tubuh, dan bahkan percakapan mereka di tempat masing-masing pun bisa Dragon dengarkan. Di sini, Dragon fokus mendeteksi semua Gorosei. Untuk Garling, dia sudah bangkit kembali dengan haki yang masih sedikit dan sedang bertarung melawan pemimpin Lunaria. Untuk Nuzjuro, dia sudah mendapatkan penyaluran haki dari Gorosei Mars dan kini juga sudah bisa bangkit kembali, dan dia sekarang sedang bertarung melawan 3 aliansi kuat dari pihak pasukan revolusi. Untuk Gorosei Mars, hakinya masih cukup banyak dan sedang bertarung melawan Sabo yang kini telah dibantu oleh Karasu. Sedangkan untuk Jupiter, dia masih kesulitan untuk bangkit kembali setelah sebelumnya terkena serangan telak dari Dragon. Dari keempat Gorosei itu, Dragon bisa merasakan bahwa mereka berempat belum mengakses energi sihir tambahan masing-masing. Dengan begitu, saat ini yang sudah mengakses kekuatan sihir tambahan itu hanya Workuri saja. Dragon pun paham bahwa dia harus segera masuk ke dalam ruangan rahasia Mary Joyce, kemudian menghancurkan inti energi sihir mereka di sana. Mumpung 4 Gorosei lain belum mengakses senjata energi sihir mereka masing-masing. Para Gorosei memang tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Yang harus dihancurkan adalah inti energi sihirnya supaya keabadian mereka lenyap dan akhirnya mereka bisa dibunuh. Di area yang berbeda, ada pemimpin Buccaneer yang sudah dikalahkan oleh Shamrock beberapa waktu yang lalu. Namun sebelum Shamrock benar-benar menghabisinya, dia dihadang oleh 2 anggota Buccaneer dan 2 anggota Lunaria, sehingga pemimpin Buccaneer itu pun masih bisa bertahan hidup. Karena kekuatan fisiknya sangat kuat, si pemimpin Buccaneer itu pun kini sudah bisa bangkit kembali. Namun dalam kondisinya yang sekarang tidak banyak hal yang bisa dia lakukan, sebab serangan Shamrock tadi memang sangat menyakitkan. Dia bahkan saat ini tidak mampu untuk bertarung melawan musuh-musuh yang ada di sekitar. Dengan begitu, dia pun meminta salah seorang anggota Buccaneer di sana untuk segera memanggil Ivankov. Dia tahu bahwa Ivankov memiliki teknik khusus untuk meningkatkan adrenalin, sehingga orang yang terluka dan kelelahan sepertinya pun akan bisa tetap bertarung dengan optimal. Pemimpin Buccaneer itu pun akan melakukan apapun agar bisa melibatkan diri lagi dalam pertempuran di Mary Joyce ini. Berpindah ke tempat lain, Pulau Hachinosu akan ditampilkan di mana di sana pertarungan panas yang melibatkan 5 orang kuat dari 2 kubu masih terus berlangsung. Di kubu pertama ada Shanks dan juga Mihawk, sedangkan di kubu kedua ada Kurohige, Barbel, dan Kapten Raksasa Pangguh yang berasal dari luar Elbaf. Untuk raksasa ini, dia bukanlah aliansi resmi Kurohige, melainkan dia hanya musuh masa lalu Shanks yang datang ke Pulau Hachinosu untuk mencari kesempatan dalam membalas dendam kepada si rambut merah itu. Maka dia memutuskan bekerja sama dengan pihak Kurohige di sana. Pertarungan ini telah berjalan dengan semakin seru. Sebelumnya, Shanks dan Mihawk telah melancarkan serangan kombinasi yang membuat 3 musuh mereka itu menjadi cukup kesulitan, baik untuk menangkis maupun untuk menghindar. Nah, kali ini ada lebih banyak lagi teknik-teknik hebat dari kedua belah pihak. Kurohige memakai 2 serangan dari 2 kekuatan buah iblisnya. Serangan gempa diarahkan kepada Mihawk dan serangan kegelapan diarahkan kepada Shanks. Untuk Mihawk, dia memakai teknik pertahanan haki kuat sehingga mampu menangani serangan gempa dari Gura-Gura Nomi. Mihawk bahkan bilang kepada Kurohige bahwa di Marineford 2 tahun yang lalu, dia bisa merasakan dengan cukup jelas penggunaan kekuatan gempa dari Shirohige di sana. Nah, menurut Mihawk, Shirohige masih lebih baik dalam menggunakan kekuatan itu daripada Kurohige. Sedangkan untuk serangan kegelapan yang diarahkan kepada Shanks, pertama dihindari oleh si rambut merah itu dengan cara melompat ke udara. Lalu Shanks memakai tebasan dengan haki yang kuat ke bawah ketika efek kegelapan Kurohige itu mencoba mengejarnya. Nah, setelah itu, Shanks menancapkan tebasan kuat yang diarahkan kepada Kurohige. Tapi si kapten raksasa di sana melompat ke arahnya untuk menyerang Shanks, sehingga si rambut merah itu terganggu karena harus menangkis serangan tersebut. Jadi dia belum bisa melancarkan tebasan kuat itu kepada Kurohige. Kemudian Mihawk diserang oleh Barbel dengan perpaduan teknik karate manusia ikan dan Haoshoku Haki yang kuat. Ketika menggabungkan 2 kemampuan ini, Barbel menciptakan semacam serangan gelongang yang sangat kuat di sana. Nah, tapi tentu Mihawk mampu mengatasi serangan itu. Mihawk bahkan membalas dengan salah satu jurus tebasan kegelapan, tapi dengan gesit Barbel menghindari serangan itu. Mihawk pun berkata Barbel mengambil langkah bagus dengan menghindar daripada mencoba untuk menangkis. Barbel menanggapi dengan bilang, tentu dia paham tak akan mudah menangkis tebasan kegelapan semacam itu. Jadi dia memilih untuk menghindar saja selagi sempat. Setelah menyerang Barbel, Mihawk mencoba menyerang Kurohige. Namun Kurohige membangun pertahanannya kuat dengan kekuatan Guro-Gura Nomi. Alasan mengapa Kurohige tidak menggunakan Yami-Yami Nomi juga dalam pertahanan itu, karena dia tahu tebasan kegelapan Mihawk bisa menetralkan kegelapan Kurohige. Jadi percuma saja menggunakan Yami-Yami Nomi untuk menahan serangan Mihawk itu. Kemudian Kurohige dan Barbel terkejut karena si kapten raksasa yang bentrok dengan sang kapten terlempar akibat kalah power dengan si rambut merah itu. Kapten raksasa tersebut tentu belum kalah dalam pertarungan ini, karena dia juga memiliki fisik yang sangat tangguh. Tapi terlempar dalam adu serangan tadi menedaskan bahwa level kekuatannya masih berada di bawah Shanks. Kapten raksasa itu terlalu percaya diri pada peningkatan kekuatannya. Nah, tanpa dia sadari, Shanks sendiri pun juga tentu mengalami peningkatan
peningkatan kekuatan sejak dua mereka bertahun-tahun yang lalu itu. Jadi bukan hanya raksasa itu saja yang kini bertambah kuat, melainkan Shanks juga bertambah kuat, bahkan jauh lebih kuat lagi. Setelah raksasa itu terhempas, Kurohige segera meminta Barbel untuk menyerang Mihawk karena Kurohige akan menyerang Shanks beruntun dari dua kekuatan buah iblis yang dia miliki. Dia khawatir jika Mihawk tidak diganggu, maka saat Kurohige menyerang Shanks, Mihawk malah akan bisa menyerang Kurohige, mengingat Mihawk juga menjadi musuh yang sangat berbahaya di tempat itu. Jadi, Mihawk memang harus diatasi oleh Barbel ketika Kurohige sedang bertarung melawan Shanks di sana. Barbel pun melakukan hal yang dikatakan oleh Kurohige. Sang bajak laut legendaris itu menggunakan serangan-serangan berskala besar dari teknik karate manusia ikan. Di area lain ada Ben Beckman yang sedang bertarung melawan cukup banyak orang di sana. Nah, salah satunya adalah wakil kapten dari raksasa tangguh tadi. Sebagaimana Mimin bahasa pada video sebelumnya, wakil kapten dari raksasa tersebut adalah seorang manusia, tapi memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng. Namun dalam pertarungan yang terjadi di sana, Ben Beckman mampu sangat unggul. Ben pun bilang kepada wakil kapten si raksasa itu bahwa setelah pertempuran sengit melawan mereka pada masa lalu, bajak laut Akagami juga telah menjalani berbagai pertempuran lain. Bahkan mereka juga sering berlatih sendiri untuk meningkatkan kemampuan milik mereka masing-masing. Jadi baik Ben Beckman, Shanks, maupun para kru inti lain, semuanya telah berkembang menjadi lebih kuat lagi. Ben memang mengakui bahwa wakil kapten si raksasa itu juga mengalami peningkatan kekuatan. Dia lebih hebat dibanding saat duel mereka bertahun-tahun yang lalu. Tapi Ben Beckman menegaskan bahwa itu masih belum cukup. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Karebari akan diperlihatkan. Crocodile dan Buggy sedang mengadakan sebuah rapat tanpa adanya Mihawk di sana, karena si mata elang itu sekarang masih berada di Pulau Hachinosu. Dalam rapat tersebut juga ada Dracula Mihawk sebagai salah satu kaisar dunia bawah, dan juga Vince Church sebagai kapten dari pasukan Germa. Nah, sebagaimana Mimin bahasa pada video sebelumnya, mereka berdua ikut membantu dalam pertempuran melawan angkatan laut sebelumnya. Sedangkan untuk pemimpin kelompok-kelompok lain yang juga datang membantu, kini mereka sudah pergi. Mereka juga telah berbicara dengan Crocodile dan Buggy sebelum mereka tadi pergi. Ada yang membantu ke sana hanya demi mendapatkan uang dan harta saja, dan ada pula yang membantu mereka untuk menjadi sekutu Cross Guild. Buggy mengurus untuk pemberian harta dan bayaran, sedangkan Crocodile mengurus soal pembentukan sekutu. Kini semua kesepakatan dengan orang-orang itu telah selesai semua, sehingga mereka sudah meninggalkan Pulau Karebari. Nah, berbeda dari yang lain, Dracula Mihawk dan Vince Judge tetap tinggal di sana, karena dua orang itu masih harus berbicara lebih jauh lagi dengan pihak Cross Guild. Dalam rapat tersebut, mereka membicarakan tentang potensi-potensi pertempuran besar pada masa depan nanti. Pertempuran itu antara lain adalah babak baru dalam melawan angkatan laut maupun konflik dengan para bajak laut. Crocodile ingin Dracula Mihawk dan Vince Judge menjalin kerjasama dengan Cross Guild dalam menghadapi berbagai potensi tersebut. Berhubung mereka sudah membantu dalam pertempuran sebelumnya, jadi ikatan antara mereka seharusnya mudah untuk dibentuk. Tentu, Dracula Mihawk dan Vince Judge juga akan mendapatkan keuntungan dari pihak Cross Guild. Tampaknya Dracula Mihawk dan Vince Judge akan setuju dengan itu, karena sejak awal mereka membantu Cross Guild, tujuan utamanya memang adalah untuk membangun koneksi. Setelah membahas tentang itu, mereka juga membahas soal nama-nama besar yang lain, termasuk nama besar dalam jaringan dunia bawah. Salah satu yang mereka bicarakan adalah Kaisar Bayangan Dunia Bawah, sosok berpengaruh yang bergerak secara misterius. Mereka juga telah mendengar rumor baru-baru ini bahwa Kaisar Bayangan tersebut adalah orang yang menjadi dalang di balik banyak penyerangan terhadap markas-markas cabang angkatan laut. Crocodile pun berkata orang itu memang sangat merepotkan. Menurut Crocodile, dia juga tidak akan mungkin menjadi sekutu kelompok Cross Guild. Jadi dia berpotensi menjadi masalah besar pada masa depan nanti. Dracula Mihawk dan Judge pun setuju. Sedangkan Buggy tidak terlalu mengerti karena pengetahuannya soal Kaisar Bayangan itu memang masih sangat sedikit. Berpindah ke tempat lain, Ryokugyu yang telah mengalahkan musuh di markas cabang kedua yang dia datangi pun mulai melapor kepada Akainu melalui Denden Mushi. Dalam pembicaraan ini, Akainu juga memberitahunya bahwa Fujitora sekarang sedang diberi misi baru untuk memburu Kaisar Bayangan yang menjadi dalang di balik serangan-serangan ini. Ryokugyu bertanya kenapa misi itu tidak diberikan kepadanya saja. Akainu bilang saat misi itu diberikan, Ryokugyu masih sibuk bertempur di markas cabang kedua sehingga Ryokugyu masih belum bisa dihubungi. Lagi pula, setelah penyelidikan tim Intel Angkatan Laut, keberadaan Kaisar Bayangan itu ternyata cukup dekat dengan lokasi Fujitora. Jadi lebih baik Fujitora saja yang pergi ke sana. Nah, Ryokugyu tampaknya agak kesal dengan keputusan ini karena sebenarnya dia ingin mendapatkan misi penting itu untuk mencari pujian dari Akainu. Namun, karena misi itu telah terlanjur diberikan kepada Fujitora, Ryokugyu pun menghormati keputusan Akainu dan dia juga yakin bahwa Fujitora akan bisa berhasil menjalankan misi itu dengan baik. Setelah itu cerita berpindah ke Pulau Elbaf, tepatnya dunia bawah Elbaf, di mana ada Luffy dan Loki yang telah berhasil mengalahkan 4 monster mimpi buruk yang diperkuat oleh Im Sama. 4 monster itu memang cukup merepotkan karena teknik sihir Im Sama memberi mereka peningkatan kekuatan. Tapi tetap saja, para monster itu bukan tandingan dari Luffy maupun Loki. Keduanya bahkan berlomba untuk adu cepat dalam mengalahkan monster-monster itu, di mana masing-masing
masing-masing dari mereka punya jatah 2 monster untuk dihadapi. Perlombaan ini pun telah berakhir dengan membingungkan karena Luffy dan Loki mampu mengalahkan jatah monster masing-masing pada saat yang bersamaan, sehingga tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang berhasil menang lebih dulu. Keduanya bahkan masih terus berdebat sampai sekarang ini karena mereka berdua sama-sama tidak mau kalah. Sementara itu di dunia matahari, Killingham bertanya kepada Im Sama, apakah Im Sama masih punya rencana untuk mereka berdua atau Im Sama hanya akan menunggu dua orang itu untuk naik ke atas sini. Im Sama pun bilang masih ada hal lagi yang ingin dia coba. Dia tahu bahwa hal ini tidak akan bisa mengalahkan mereka berdua di sana, tapi ini layak dilakukan untuk sekedar mengukur lebih jauh dan lebih akurat lagi kekuatan dari dua orang itu. Ketika Luffy dan Loki melawan 4 monster mimpi buruk tadi, mereka bisa menang dengan sangat cepat, sehingga Im Sama belum bisa mengukur dengan lebih detail sudah sejauh mana perkembangan serta penguasaan kekuatan dari mereka berdua. Jadi Im Sama akan mencoba cara lain. Killingham pun bertanya, apa yang hendak Im Sama coba sekarang? Tapi sebelum Im Sama menjawab, cerita pun berakhir di sini. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!